Teman-teman pernah nggak membayangkan tinggal di suatu tempat yang sepi, tempat yang dingin, sebetulnya indah, jauh dari keramaian, tetangga paling dekat, ya mungkin setengah kilo ya, tapi karena matahari jarang bersinar, ataupun dia kalau bersinar hanya di siang hari, dan itu pun nggak lama, jadi membuat suasana hati kita itu suram gitu. Bukan suram sebetulnya ya, kayaknya ada rasa sedih gitu ya. Itu yang saya rasakan. Kalau kalian ingin tahu suasana tinggal di suatu tempat, ini namanya negara bagian Vermont, sepi, indah, dingin, ya mungkin itu 3 kata yang cocok menurut saya. Halo teman-teman, dimanapun kalian berada. Pada video kali ini saya ingin menceritakan tentang pengalaman kami pertama pada waktu pindah dari Jogja ke Amerika. Jadi ceritanya pada waktu itu adalah bulan Maret ya. Pada bulan Maret pertengahan tahun 2011 kami sampai di Amerika. Pertama kali kita menginjakkan kaki turun itu kita di airport JFK New York, kemudian suami menjemput, terus kita meluncur ke tempat tinggal suami yang ada di kota Randolph, Vermont. Jadi state pertama tempat kami tinggal itu namanya Vermont. Makanya saya pakai kaos Vermont yang ada di bagian utara. Nanti saya kasih petanya ya, di bagian utara dari Amerika. Padahal benua Amerika itu kan dibagi 2, Amerika Utara dan Amerika Selatan. Amerika Selatan atau Amerika Latin lah. Amerika Utara itu sendiri terdiri banyak negara bagian. Nah, kita ada di bagian utara. Itu yang disebut New England ya. Ada beberapa negara bagian di utara-utara itu dinginnya itu nggak ketulungan gitu loh ya. Kalau bahasa kita ya dingin banget, dinginnya nggak kira-kira. Jadi pada waktu musim dingin itu bisa mencapai suhu minus 30 derajat. Kalau pada umumnya itu minusnya itu 25, itu umum gitu pada musim dingin mereka. Dan yang nggak enak itu, yang ingin saya jelaskan kenapa agak spesial namanya state Vermont ini, karena ada di utara dan daerah pegunungan lagi, daerah pegunungan gitu. Makanya simbolnya adalah deer, rusa gitu ya, karena banyak banget rusa. Jadi gini, namanya negara 4 musim itu kan dibagi, ada musim dingin, ada musim gugur, nanti ada musim panas, dan ada musim semi gitu kan urutannya. Normalnya tuh kayak gitu ya, 4 musim ya. Kalau dari musim panas dulu, musim panas, terus nanti ada musim gugur, terus habis musim gugur terus musim dingin, lalu musim semi. Dibagi 4 musim, dan 4 musim ini ya rata-rata 3 bulan gitu kan normalnya gitu ya. Tapi karena daerah, kalau di negara bagian utara udah Amerika aja udah Amerika Utara, bagian utara-utara kita itu contohnya kayak Vermont, tempat saya dan anakku tinggal pertama kali di sana karena ikut suami. Itu musim dinginnya itu 9 bulan sendiri. Jadi bayangkan 1 tahun kan 12 bulan, 9 bulan itu musim dinginnya, sisanya kan cuma sedikit. Jadi ibaratnya panjang sekali musim dingin, nggak pernah selesai. Jadi yang saya rasakan di sana adalah kalau sudah musim panas
yang pendek itu musim panas tuh hanya bulan Agustus, dan yang benar-benar panas tuh hanya 2 minggu terakhir, 2 minggu pertama, kemudian minggu terakhir di bulan Agustus masuk ke September itu udah langsung drop gitu, udah langsung drop. Jadi kalau umumnya negara 4 musim, nanti ada fall, musim gugur ya, yang sejuk-sejuk kayak gitu, enak banget. Kalau di Vermont tuh enggak, itu udah langsung drop, tiba-tiba 10 derajat, kemudian turun jadi 5 derajat. Jadi kayak bulan November, belum, sebelum November, jadi kayak bulan September, Oktober, November itu udah langsung turun suhu udah di bawah 10 derajat. Jadi nanti di bulan November ke atas, November, Desember, Januari, Februari itu udah mulai minus. Itu yang disebut dukanya. Saya cerita dukanya dulu ya, karena dingin banget kan. Kita yang datang dari negara tropis ya tahu sendirilah rasanya. Jadi pengalamanku yang saya rasakan, yang namanya musim dingin itu indah banget, semuanya putih kayak di Wonderland, kayak di kayak apa, di mana-mana putih kayak gitu. Cuman itu tuh bagus aja buat dilihat. Kalau dirasakan, saya yang merasakan di sana itu capek, nggak ada selesainya. Musim dingin kok nggak ada selesainya. Pengalaman saya ini tinggal di Amerika yang hampir mendekati 10 tahun ini, itu tuh 2 tahun pertama saya tinggal di Vermont. Jadi 2 tahun pertama kita tinggal di Vermont, kemudian pada akhir tahun 2013 kita pindah ke South Carolina, yang sampai sekarang kita di South Carolina. Meskipun di sini kita juga pindah dari satu kota North Charleston pindah ke Goose Creek, tapi karena South Carolina itu letaknya di Amerikanya itu agak bagian tengah, jadi suhunya lumayan. Di sini lumayan dalam arti normal 4 musim gitu ya, 4 musim beneran. Jadi ada musim gugur ya 3 bulan, ada musim dingin cuma 3 bulan, ada musim semi 3 bulan, dan musim panas juga 3 bulan. Jadi lumrah gitu loh, nggak kayak waktu kami tinggal di Vermont. Itu yang membedakan. Kenapa? Nanti saya ceritakan nanti ya kalau di South Carolina itu seperti apa. Nah, jadi pengalaman kami tinggal di Vermont itu, perasaannya ya, buat kita yang datang dari negara tropis yang sepanjang tahun itu panas terus, maksudnya suasananya itu kayak musim panas sepanjang tahun, terus kita datang di negara yang 9 bulan sendiri musim dinginnya, itu tuh apa ya, karena banyak mendung putih gitu ya, agak suram gitu, apa ya, penggambarannya something different, beda banget. Daun-daun tuh gugur gitu kan, daunnya tuh nggak ada, pohon-pohon itu cuman, hati kita tuh kayaknya tuh kayak terbawa perasaan sedih gitu loh. Itu mungkin perasaan saya aja ya, tapi ada saat-saat perasaan gembira. Cuma maksudnya tuh beda lah suasananya, kayak kalau di negara yang panas gitu loh, tropis atau apa, itu beda. Satu lagi nih yang agak sedih lagi, perasaan sedih ya kan, saya cerita suka duka kan, yang gak enaknya dulu, dukanya ya. Jadi karena kita musim dinginnya tuh panjang, jadi jangan kalian bayangkan musim dingin tuh menyenangkan. Jadi yang gak enak tuh kayak gini, di rumah nggak ada masalah karena di rumah kan kita pakai heater, pakai pemanas, jadi anget ya, suhunya disesuaikan. Tetapi kalau keluar kan zero itu tadi, atau kadang below zero, di bawah 0, suhu di bawah 0 itu udah biasa banget. Jadi ibaratnya kalau kalian ingin tahu ya, kita ngelemparin air gitu, itu tuh langsung beku gitu dalam waktu singkat. Jadi kalau punya kopi ini, kita punya kopi, terus kayak kopinya kita buang gitu, terus langsung jadi es gitu. Kalau di bawah suhu beku, di bawah suhu zero itu kayak gitu.
perasaan saya, kalau kalian ingin tahu tuh seperti apa, misalnya kita mau ke toko, kita mau belanja nih ke supermarket, di rumah udah dress up gitu kan, pakai sarung tangan, bajunya 3 lapis, terus di luarnya pakai coat, baju hangat, pakai topi, pakai segala macam, keluar gitu kan nggak apa-apa, keluar sebentar masuk mobil, dalam mobilnya kan pakai heater, jadi udah anget, nggak masalah dalam mobil. Nah nanti kalau udah nyampe di supermarket, apa mall atau apa, itu dari parkiran kan lebar jauh gitu untuk masuk ke mallnya. Jadi dari parkiran ke mallnya itu biasanya saya cenderung lari gitu loh, karena aku nggak tahan juga kan, dingin kan, jadi kita lari gitu. Ribetnya adalah kalau kita lagi di luar mau nelpon kan, karena pakai sarung tangan, pakai ini kan ribet banget. Jadi jangan dikira tuh enak gitu loh, itu rasanya tuh itu. Tapi saya punya pengalaman yang menyenangkan, maksudnya bukan pengalaman ya, yang kita rasakan sesuatu yang beda sama kita. Pengalaman baru adalah karena rumah yang kami tinggali di Vermont itu adalah rumah tua, kita punya perapian, jadi fireplace kalau dalam bahasa Inggris, nanti saya tunjukin ya. Jadi saya belajar bikin api gitu, itu nyenengin loh, itu asik banget. Terus cerita yang saya rasakan agak nyesek, menyebalkan juga adalah pada waktu musim dingin itu, kalau lagi musim dingin, terus saya melihat teman-teman di Facebook, sesama teman Indonesia yang tinggal di negara bagian lain. Karena musim dingin yang panjang itu tadi ya, kalau di negara bagian lain mulai bulan Maret itu kan suhu udah mulai masuk ke musim semi, jadi harusnya udah mulai 10 derajat, nanti naik lah belasan gitu. Kalau di Vermont enggak, itu masih zero gitu. April gitu, orang di South Carolina, orang-orang di Georgia, negara bagian daerah sini-sini itu misalnya tinggal di daerah Amerikanya tengahan sampai ke selatan itu udah mulai anget, mereka udah mulai berkebun, sudah mulai bisa nanam benih, udah mulai bisa pakai bajunya normal, paling pakai sweater tipis gitu kan. Kalau kita yang di Vermont masih tebel, itu masih di bawah 0, masih below zero. Jadi kalau aku lihat di Facebook teman-teman udah mulai berkebun, lagi mulai ingin seeding, masang benih, nanam benih segala macam. Ya kita yang di Vermont saljunya masih selutut gitu loh. Jadi sedih banget gini. Terus kapan ini bisa keluar main-main keluar dengan nyantai? Kalau di sini salju aja masih 1 lutut, itu yang nyesek gitu loh. Lihat foto-foto orang udah bisa mulai pakai celana pendek, udah bisa pakai kaos biasa, kita masih tebel, kita masih berukut gitu loh. Jadi itu pengalaman saya tinggal di Vermont, tinggal di negara bagian yang dingin, yang panjang. Jadi menurut saya nggak terlalu beda dengan Alaska ya. Meskipun Alaska itu jauh lebih dingin lagi, tetapi pada waktu saya tinggal di Vermont, saya punya teman juga yang tinggal di Alaska, kita ngobrol gitu, di mana ya, berapa di situ, katanya -10 tempatku. Oh di tempatku juga -10 lah, kok sama. Jadi perbandingannya tuh nggak beda lah, 11-12 Vermont sama Alaska. Oh ya, buat teman-teman yang tinggal di Jepang, kalau saya tarik garis lurus negara bagian Vermont itu sampai ke Asia, itu kalau di Jepang itu kayak di Hokkaido gitu loh. Jadi satu garis horizontalnya, garis horizontal ngeliling itu. Karena Amerikanya di utara, jadi serasa tinggal di Hokkaido deh. Itu rasanya. Akhirnya karena keluhan saya itu tadi, puji Tuhan, saya ngomong ke suami kalau bisa kita pindahlah ke negara yang normal, negara bagian yang normal 4 musim. Puji Tuhan, akhirnya pada akhir tahun 2013 ya, suami dapat kerjaan di South Carolina.
Akhirnya kami pindah ke South Carolina. Jadi ya seneng ya, maksudnya ya puji Tuhan saya bisa merasakan benar-benar 4 musim. Begitu ceritanya. Aku pikir nggak perlu panjang-panjang ya, kalau nanti sukanya sih banyak. Itu gambaran aja buat kalian yang pengen tahu seperti apa tinggal di negara yang dinginnya panjang gitu. Jadi Amerika juga saking besarnya, saking gedenya Amerika itu, dari Vermont ke South Carolina aja kita naik mobil 2 hari. Kalau terbang itu transitnya 2 kali, transit satu kali, jadi pakai pindah gitu. Terbang mungkin sekitar 3 jam dari Charleston Airport sampai ke Burlington, Vermont. Oke teman-teman, segini dulu cerita tentang suka duka pada waktu kita tinggal di Vermont. Sampai jumpa lagi. Kalau misalnya kalian pengen diceritakan suka dukanya lagi tinggal di South Carolina, nanti akan saya buatkan videonya. Sampai jumpa lagi. God bless.